Halo, selamat pagi. Kembali lagi di channel DCU terkait mata kuliah di Teknik Kimia dan prodi yang lain. Dan juga ada beberapa review barang yang hari ini ingin saya tampilkan ke kalian karena sebenarnya mungkin saja suatu saat kita punya rezeki yang sama ya untuk membeli barang yang diidam-idamkan. Barang ini tidak ada hubungannya dengan konten YouTube saya ya, yang katanya udah dapat hasil uang, nggak ada ya. Ini hasil uang menabung, kira-kira suka barang ini 2012, 8 tahun yang lalu lah kurang lebihnya. Dan baru kali ini bisa beli karena ya namanya juga nabung ya, bukan dapat dari orang tua ataupun dari yang lain-lain, nggak ada ya. Karena senabung, saya senang banget bisa sharing dengan kalian. Mungkin suatu saat kalian bisa pakai barang ini dan kalian tahu cara menggunakannya. Oke, barangnya adalah kamera ya, kamera digital, mereknya Sony. Dan kenapa ke Sony? Sebelumnya saya sudah pernah punya kamera digital, kamera pocket ya, Canon Ixus lupa ya, Ixus lupa karena udah lama dan tidak dipakai lagi karena udah nggak ngikutin zaman mungkin ya bahasanya. Jadi saya udah lama banget ngidamin ini barang dan berharap suatu saat bisa kebeli. Walaupun harus berapa kali ya nggak pulang atau bahasanya ya, atau ya pelit dalam hal bagi-bagi uang ya. Ya nggak juga sih, nggak ada urusannya itu ya sebenarnya, hanya sekedar bercanda ya. Oke, saya sharing tentang terkait barang ini. Sony Alpha 6000 ya, dan barangnya uh, saya beli di Tokopedia. Kebetulan ini juga lagi promo, jadi bisa ada cashback sampai berapa ratus ribu ya. Nah ini ya, di Tokopedia sih nggak mesti beli barang yang toko yang official sih sebenarnya. Kamu bisa lihat reviewnya, ternyata toko ini nggak official, tapi yang belanja udah 573 ulasan ya. Nggak tahu apa orang udah berulang-ulang kali dia berulang-ulang kali dia itu komen segala macam ya, saya nggak tahu itunya. Tapi setelah saya lihat review dari atas sampai terakhir nggak ada masalah, jadi oke lah cabut dengan yang toko ini. Karena yang di official lumayan ya, bedanya sampai jut kalau nggak salah ya. Oke, di sini dia kasih tahu bahwa sini fokusnya 3,5 sampai 5,5. Wow, agak tidak terlalu fokus ya kameranya. Makin dideketin malah enggak. Oke. Oke, di sini barangnya kalau di jualan tuh ada yang cuma jual body doang. Kalau yang ini body sama lensa. Apa sih ini, kameranya termasuk mirrorless ya. Jadi lensanya bisa ganti, tinggal beli lagi lah. Enak banget ya bilangnya, padahal lensa lumayan mahal ya. Oke, apa aja barangnya? Tadi udah sempet saya bongkar-bongkar ya. Saya bongkar-bongkar dan apa namanya, udah saya keluarin jadinya. Oke, ini dia bilang ini perlengkapan tambahan kalau kita mau pakai lagi ya yang lain. Jadi ada cahaya, ada rechargeable battery pack, terus ada chargernya, terus body case. Oh, oke, paham paham. Ini lampu, ini mikrofonnya ya, ini tripodnya. Nah, ini bagian depan. Pesan yang tadi ini ya, jadi ada wifi-nya, dia APS-C actual size 24,3 megapiksel, fast hybrid AF, terus 11 frame per second, terus OLED True Finder, Full HD 1080, belum 4K ya. Oke. Ya, dulu 2012 belum ada 4K ya. Oh, dibuat di Thailand. Oh, baru tahu. Saya pikir produk negara sebelah. Oke. Karena barangnya sudah saya keluarkan, ya jadi kotaknya tuh sederhana banget kok dia ya, seperti ini. Terus dibuka, jadi sarungin sama kertas ya. Terus saya singkirkan kotaknya dulu. Nah, ini kameranya, simple kok. Oke.
ada labelnya di sini. Nah, ini dia alpha ya. Alfanya label fisika ya. Ini belum bisa saya kasih uji coba ya, karena baterainya belum dicas. Jadi sini baterainya nih. Oke, ada baterai di sini tuh buat memory cardnya. Memory card bawaan mah jangan berharap ya. Ya standar lah ya ada. Nah, yang ini nih yang saya seneng nih. Ini yang saya takut-takut. Nah, ini dia. Dan udah di screen guard sama saya tadi, karena di bawaannya ada beberapa barang yang dikasih dari pembelanjaannya. Saya nggak lagi pengen warna lain selain hitam. Dan ini buat strapnya ya, yang ini strapnya nih ya. Terus ini baterainya. Wih, gaya-gaya orang vlogger. Set. Oke. Jadi nanti ditaruh di sini. Lihat ini posisi ininya ya. Masuk ke dalam. Dan ternyata ngecasnya itu saya pikir ada kotak seperti kalau ngecas yang di Canon itu dia keluar lagi ya, nggak di sini ngecasnya. Terus mana ya? Oh, ini dia. Ini dapat bawaannya sih 32 GB up to 48 Mbps. Sebenarnya disarankan dia Extreme Pro ya. Lumayan mahal lah, kamu bisa searching di sana. Dan dia 64 oke. Extreme Pro waktu itu saya cek berapa ya, 450.000 ya untuk yang 64. Jadi ngeletakinnya hampir sama sih ini mah posisinya. Kebalik. Nah, di sini. Jadi sebelahan dengan si baterai. Ini dan ini. Dan ternyata ngecasnya itu di sini juga. Ya. Ngecasnya di bagian sebelahnya. Nah, ini ada tuh. Ada mikro yang satunya HDMI ya ceritanya. Oke, ngecasnya gimana sih? Ini nih. Jadi dia ngasih casan tuh ada 3 jenis. Nih. Sama ini. Jadi ini kan yang sering kita pakai ya kalau di Indonesia ya. 2. Terus belakangnya begini. Kalau yang ini 3. Gak ada masalah sih, soalnya perangkat saya ada yang 3 colokannya. Terus yang satunya ini 2 ya. Nah, karena nggak mau ribet, pakai aja deh yang ala Indonesia, yang ini ceritanya. Dan ternyata saya pikir tuh kayak yang punyanya si Canon ya, jadi kayak ngecas terus ada tempat yang lain keluarin dulu baterainya. Ternyata enggak, jadi ini adaptornya ya. Kalau yang punya Canon sebelumnya itu, kalau saya anggap ini kayak mirip ngecas handphone deh ya, sama, cuma tambah adaptor aja. Nah, oke. Ini dicolokin dengan USB bawaannya, dari bawaannya ya. Nah, nanti yang ini dikonekkan dengan sebelah sini. Yang ini colokan dengan sini. Oke. Jadi nanti dicolok sini. Itu dia. Tuh. Ya. Jadi ngecasnya lumayan agak seram juga ya ceritanya. Oke, apa aja sih yang dikasih dari sana? Saya harga kamu bisa searching ya, kamu bisa compare. Ini saya bilang Gorillas, kalau di sana namanya apa ya? Cuman ada yang patah ini. Oke lah, nggak masalah, gampang. Kartu garansi ya, nggak asli ya, aman. Terus ada nota pembelian, gak usah saya tunjukin harganya ya. Terus ada buku panduan biasa. Nah, ini screen protectornya itu mirip dengan BlackBerry. Ini apa ya, BlackBerry apa ya? Yang ngerti BlackBerry tahu deh nih ya.
mudah kok pasangnya tadi, langsung bisa pasang sendiri, cuman memang nggak ada tisunya bawaannya. Ya ini udah dipasang ini tuh, sebelah sini kelihatan ada garis. Nah itu dia, karena nggak terlalu kurang setengah senti lah ya, nggak sampai setengah senti, 0,3 senti deh ya, 3 mili lah, itu baru full dengan dari ujung ke ujung ya, nggak terlalu sulit. Jadi kalau mau cari, biasanya kan setahun sekali dilepas ya, diganti karena cukup banyak debunya, jadi gampang kalau mau beli lagi yang model begini ya. Oke, terus dikasih lagi buat bersih-bersih lah ya. Nah yang ini nih buat bersihin, dia bisa mengabsorb sinar ultraviolet ketika kita sering make untuk di outdoor ya. Penggunaannya juga bisa di berbagai keadaan ya. Oke, lumayan lah, bonusannya oke lah kalau saya bilang ya. Tinggal upgrade ini ke 64, speednya yang 90 Mbps ya, searching lumayan harganya. Baterai cuma satu, agaknya bakal beli lagi. Ternyata pas cek harga baterainya tuh sampai 900.000 yang ori ya, tapi nggak tahu juga, soalnya ini ngecasnya langsung sih ya, dan ada penggunaannya sih di sini. Jadi dia pakai mesin isi aja deh ya. Nah ini dia. Terus ini kan ada kabel daya, betul ya yang tadi ya, kabel daya yang USB. Ini baterai, ini micro USB, ini adaptornya yang tadi tunjukin agak beda. Kalau yang saya lihat di YouTube lain, adaptornya begini nih, bentuknya apa ya, kubus ya, persegi ya, mirip seperti itu. Kalau punya saya itu seperti ini, jadi agak beda kan dengan tampilan di sini tuh ya. Oke, terus bawahnya ada tali bahu, strap lah. Rumah jendela bidik ada, ini dia, belum dikeluarin sih. Terus ada tutup body kamera yang bagian depan, yang ini. Terus kemarin sempat searching lagi, bagian sini tuh sebenarnya buat mikrofon, jadi kita beli lagi mikrofonnya. Oke, sudah ini. Saya mah lebih, kalau ini bisa dibaca secara pelan-pelan sih ya. Yang harus bahaya itu adalah sebenarnya ngecas sebenarnya. Ya. Kenapa ngecas? Karena baterai yang jadi masalah itu. Kalau kamera ya kalau rusak ya harus ganti baru. Kalau ke baterai kan sayang banget ya. Dia bilang di sini lampu pengisian daya, terus ada menyala mengisi daya, mati ya. Terus sambungkan kamera ke adaptor tuh. Berarti kameranya nggak usah dipakai ya. Kalau kamu pakai ya mudahlah mengurangi lifetime dia. Lampu pengisian warna berwarna oranye, kemudian dimulai nonaktifkan kamera sewaktu ngisi daya baterai tuh. Jelas ya. Jangan kira ini pakai USB bisa ngecas terus kamu ya udah kayak pakai handphone ngecas gitu. Sebenarnya HP juga sama kok. Kalau lagi dicas tuh sebaiknya hindari digunakan sebenarnya. Terus bila matunya berkedip, pengisian daya belum selesai. Oke. Ternyata suhunya juga nih, suhu sekitar kita maksimum di 30. Nah, Karawang berapa ya? Terus ternyata ngisi dayanya itu lebih lama, dan biasanya umumnya 310 menit bagi 60, 5 jam lah ya. Itu yang pertama kali kalau menurut saya. Oke, ini soketnya ya tuh. Jadi yang jadi penting adalah ketika kita ngecas jangan dipakai ya. Jadi harus beli. Kalau ngeliat kayak gini kamu udah tahu dong berapa lama dia dipakai, hanya 90 menit buat perekaman film berkelanjutan ya. Jadi jangan dipakai sekaligus ngecas ya, bahaya. Wow ya.
Oke, kalau ini mah penggunaan dari si kameranya ya. Ini buat naruh kartu memori. Nah, di sini juga dia ngasih tahu nih ya. Oh, kelas 4 mah sekarang udah nggak lagi ya, nggak kita pakai ya. Minimal sama kelas 10. Tapi kelas 10 juga yang kamu lihat itu kecepatannya, jangan salah ya. Ini kok nggak ada kelasnya ya? Rata-rata tuh kelas 10. Oh, ini ada nih. Sebentar. Kelas 10 ada. Yang ini nih. Ya, kelas 10. Kalau ini biasanya garansinya lifetime ya. Kelas 10, tapi ini kan 48 Mbps. Nah, jadi walaupun udah kelas 10, sebaiknya pilih yang agak besar untuk Mbps. Ya makin besar kecepatannya ya makin mahal lah. Standar lah itu ya. Jadi kayak kehidupan sehari-hari makin cepet ya. Kayak nyuci baju, cari jadi ya mahal juga. Oke, itu aja dari saya penjelasan tentang singkat dari kamera Alpha 6000 Sony. Dari ini sih sebenarnya harus upgrade lagi ya. Upgrade-nya apa aja? Memori tentunya ya. Memori sini nih kan cuma 32 nih dikasihnya. Terus kalau ngecas nggak boleh dipakai, berarti harus beli lagi baterai. Terus ini belum punya mikrofon ya. Kalau misalnya pakai ini saya rasa sih kurang ya. Saya kurasa kurang. Jadi harus beli lagi tripod yang khusus buat mirrorless. Oke, paling itu aja dari saya penjelasan singkat tentang Alpha yang saya tahu. Nanti kalau ada perkembangan tentang Alpha yang setelah saya pakai, saya kasih tahu lagi kepada kalian agar ya barangkali suatu saat kita akan memiliki suatu barang apa. Biasanya saya kalau naruh mimpi begitu ya, suka barang saya list ya. Kalau usahanya getol ya pasti cepet lah dapat barangnya. Tapi kalau usahanya harus bagi-bagi gaji itu ke siapa aja ya ikhlasin aja lah ya, nanti juga jadi rezeki kita. Kalau itu kan kalau kita ngasih ke orang itu sebenarnya adalah ngasih ke diri kita sebenarnya, dan jangan berharap apa yang diberikan orang lain itu akan baik juga buat kita, karena kita tuh bukan jual beli ya. Itu aja dari saya, terima kasih atas nontonnya di channel DCU, terima kasih atas waktunya, sampai jumpa lagi dan bye.